Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang senantiasa mendukung channel ini melalui like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejaknya melalui jempolnya dan juga subscribe, supaya teman-teman terus mendapatkan video-video terupdate dari channel ini. Teman-teman dan saudaraku, doa dan harapan saya Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman dan saudara sekalian. Dan kali ini kita kembali menyaksikan diskusi lintas agama di mana para apologet Kristen ini terus memberikan edukasi bagi kita semua melalui penalaran dan penjelasan maupun jawaban-jawaban mereka terhadap pertanyaan-pertanyaan dari polemik yang dari seberang. Dan melalui itu muncul berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita juga berpikir dan ingin untuk menjawab. Karena itu, melalui diskusi mereka ini, kita diajak untuk terus belajar memperdalam kitab suci kita, yaitu Alkitab, dan juga sumber-sumber sejarah yang menjadi dasar iman kekristenan kita. Dan melalui penjelasan-penjelasan mereka ini, kita terus didorong untuk semakin giat mempelajari dan mendalami kebenaran Alkitab, supaya iman kita semakin kokoh di dalam Kristus Yesus. Nah, baik teman-teman dan saudaraku sekalian, sebelum kita menyaksikan cuplikan video ini, terlebih dahulu kita baca satu bagian firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk menyaksikan video ini yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oke, baik teman-teman, dari firman Tuhan ini menjadi bahan perenungan kita di akhir video. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak teman-teman dan saudara sekalian untuk melihat dan menyaksikan dulu cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Negara mayoritas Islam. Alhamdulillah saya Muslim, Bang. Muslim. Anda setuju nggak Bang dengan pernyataan saya tadi? Di mana ada negara mayoritas Islam, di situ pasti ada undang-undang yang menista, memenjarakan yang menista agama Islam. Iya, saya menyimak, Bang. Oke, kenapa ada seperti itu? Untuk melindungi agama Islam itu, betul? Untuk melindungi agama itu dari kritikan, untuk melindungi agama itu dari gempuran, untuk melindungi agama itu dari pertanyaan-pertanyaan kritis. Tanpa itu, agama Islam hanya tinggal nama. Setuju nggak Anda dengan saya? Kemungkinan, menurut saya sih, kemungkinan salah lah gitu loh. Apa yang diomongin orang Kristen itu salah gitu loh. Kemungkinan salah. Coba Bang, yang ringan-ringan aja Bang. Betul tidak Bang bahwa Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ya masalah ini saya kurang paham lah, kurang paham. Betul tidak Muhammad menyuruh menyuruh wanita yang dewasa menyusui laki-laki yang dewasa padahal bukan suaminya? Ya betul. Betul tidak Muhammad terkena sihir? Betul. Betul tidak Muhammad mencoba ingin bunuh diri? Ya, yang itu tidak tahu Bang. Saya tidak tahu sepenuhnya walaupun saya orang Islam gitu. Iya Bang. Jadi ketika saya menyatakan fakta-fakta itu, tahu nggak berapa orang yang mengatakan kepada saya, Anda harus dipenjarakan, Anda telah melecehkan Nabi kami. Makanya Bang, ada undang-undang penistaan agama seperti itu. Kalau Anda pergi ke negara-negara Timur Tengah, kalau Anda berani macam-macam buka mulut Anda terhadap Muhammad, Anda menghadapi hukuman mati. Itulah kenapa orang nggak berani mengkritik Muhammad. Takut orang mengkritik Muhammad, dan itu yang membuat agama Islam itu masih tetap bertahan. Ya kemungkinan kata pemerintah yang benar, kemungkinan menurut saya sih yang benar agama Islam gitu loh. Bagaimana Anda mengatakan agama Islam benar sedangkan Anda banyak tidak tahunya Bang? Ya sekarang pemerintah kalau orang Kristen mengkritik orang Islam kan di penjara. Ya di penjara, orang Kristen di penjara gitu loh. Itu memang jangankan orang gitu Kristen mengkritik agama Islam, orang Islam berbicara tentang agama Islam aja di penjara Bang. Ya kalau omongannya nggak bagus ya bisa juga sih. Tidak benar. Bahkan saya memberikan tantangan. Kalau ada pernyataan saya yang tidak benar tentang agama Islam, buat laporan ke Mabes Polri. Statement mana yang saya katakan, yang saya ucapkan tentang agama Islam, tetapi tidak merupakan fakta? Kalau ya itu, walaupun saya orang Islam, itu bukan urusan saya lah gitu loh. Iya, karena yang saya ucapkan fakta semua Bang. Jadi saya tidak pernah memfitnah. Hanya saja memang fakta-fakta yang saya ucapkan itu menyakiti hati orang Islam. Padahal itu benar. Muhammad menikah anak di bawah umur benar. Muhammad kena sihir benar. Dan itu membuat Muslim sakit hatinya.
Iya Ya kan? namanya orang. Saya cuma heran gini bang, kok bisa sih orang Kristen sama orang Islam nggak pernah akur gitu loh? Yang bikin gak akur itu adalah kelakuan orang Islam sendiri. Saya tampilin ayatnya. Saya tampilin ya bang ya. Nih. Kenapa tidak akur? Karena orang Islam itu akan terus-menerus mempersekusi orang Kristen. Karena ada dasarnya. Ada dasarnya orang Islam itu selalu berbuat nggak baik terhadap orang-orang Yahudi atau Nasrani. Anda pernah dengar? Pasti Anda sudah pernah tahu. Begitu banyaknya kasus orang-orang Islam ketika ada orang Kristen ngumpul-ngumpul ada kegiatan keagamaan dibubarin. Setuju? Iya iya iya. Oke, di Padang kemarin, di Sukabumi. Baru lagi saya dengar katanya di mana? Kediri atau di mana? Ada gerombolan orang Islam bubar-bubarin orang, betul? Iya. Itu yang bikin gak akur itu. Nih, saya tampilin dasarnya biar Anda tahu. Kita mengulang-ulang lagi nih karena orang baru datang lagi. Perhatikan. Nih, Bang. Saya bacakan ya kepada Anda ya, nih. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dan dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Bagaimana mau akur bang? Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani disuruh pepet, desak ke jalan yang sempit bang. Persempitlah jalan mereka. Makanya bang orang mau gereja susah. Dipersempit jalan mau gereja itu disusahin. Jadi Anda jangan mengatakan tidak pernah akur, tidak pernah akur. Yang nggak bikin akur ini ajaran kalian bang. Gimana Anda ini? Ya kalau mengucapkan salam ke orang Kristen apa ya? Nggak boleh boleh, bang, nggak, Pak. gimana? Ya nggak apa-apa, kalau nggak boleh nggak apa-apa. Tapi kalau menyempitkan itu tuh menyempitkan apa ya? Apa itu? Jalan mereka. Iya, ya bukan nggak setuju sih. Ya nggak bisa lah gitu loh orang Islam Bingung, kayak gitu. kan? Nggak bisa. Makanya saya bilang bang, bukan tanpa alasan yang seperti demikian itu bang. Ada ceritanya, ada dalilnya. Nggak tiba-tiba tahu-tahu aja begitu, enggak. Yang memulai duluan, yang membuat sebuah hubungan menjadi tidak baik itu ajaran-ajaran yang ada dalam agama Anda. Iya, Tiba-tiba iya, Anda sudah. mengatakan, hei orang Kristen, jangan kau sembah manusia. Hei orang Kristen, jangan kau tuhankan manusia. Hei orang Kristen, Yesus itu tidak disalib, yang disalib itu Yudas. Itu kan statement-statement kalian yang memancing orang Kristen untuk menjawab, bener nggak? Bener nggak? Iya, iya. Iya, jadi ketika dijawab jangan dibilang penistaan, orang jawab kok. Kalau gitu saya jawab juga, hei orang Islam, jangan kau sembah Muhammad. Hei orang Islam, jangan kau tuhankan anak orang, anaknya Aminah. Ya kalau menuhankan Muhammad saya sendiri ya enggak sih, walaupun saya bukan orang itulah. Iya, Orang akhirnya pintar lah gitu. timbullah sebuah perdebatan, timbullah sebuah adu argumen. Tetapi yang saya katakan begini bang, tidak mengapa sebenarnya kalau itu hanya sekedar adu argumen, adu gagasan, adu pendapat. Itu nggak masalah bang. Yang jadi masalah, kenapa hanya orang Islam saja yang boleh berargumen, sementara kalau orang Kristen berargumen dipersekusi dan dipenjarakan. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, disalib ada jin kafirnya, manggil-manggil jin kafirnya itu. Haleluya. Kepalanya begini atau begini tuh, kepalanya begini. Itu kan argumen. Betul? Nah, saya jawab juga dengan argumen. Saya jawab juga dengan argumen. Nah, kenapa ketika saya menjawab dengan argumen lalu, tangkap orang ini, persekusi dia, penjarakan dia, argumen, bantahlah dengan argumen. Pernyataan Anda tentang agama Kristen, saya bantah pernyataan agama Kristen tentang agama Anda. Enak kan? Iya, iya, iya. Iya, yang penting kita tidak main tangan, main persekusi, main ancam-ancam, apa kayak begitu. Gitu bang, itu yang saya maksudkan, itu yang saya suarakan. Supaya kita itu punya hak yang sama. Tapi tetap saya bilang pada jangan menghina, maksudnya jangan memfitnah. Contoh misalnya saya bilang Muhammad itu dia tukang es cendol. Nah kalau begitu saya layak dipenjarakan karena saya memfitnah. Tetapi yang saya katakan tentang agama Islam tidak pernah saya memfitnah. Di mana saya memfitnahnya? Iya, 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 iya. Iya. Kalau saya didapati memfitnah, saya dengan sukarela akan lompat dari Monas, sudah saya bilang. Begitu bang. Ya? Iya, iya bang. Oke, oke bang. Lanjut Oke. terus bang. Ya. Oke gitu bang ya, saya turunkan ya Pak Jagal ya. Oke, terima kasih bang. Ya. Selamat malam bang. Selamat malam bang. Ya.
Ya, teman-teman dan saudara sekalian, pertanyaan yang mendasar yang seringkali Edis TV tanyakan setiap kali ketika ada orang Muslim atau para polemik Muslim yang mempertanyakan tentang keimanan Kristen, ini yang menjadi alasan. Alasannya yaitu kenapa orang Islam ketika membahas agama Kristen alasannya dakwah, dan saat orang Kristen menjawab tuduhan tersebut disebut penista agama. Mengapa umat Islam ketika mereka terlibat dalam diskusi atau perdebatan yang berpusat pada agama Kristen seringkali secara eksplisit menyatakan bahwa motivasi utama yang mendorong partisipasi mereka adalah untuk berdakwah atau menyebarkan ajaran agama mereka? Pertanyaan ini mengindikasikan adanya tujuan proselitisasi yang jelas dalam interaksi tersebut, di mana mereka berusaha memperkenalkan, menjelaskan, dan bahkan mengajak pihak lain untuk memahami atau menerima pandangan mereka mengenai berbagai aspek, termasuk perbandingan dengan agama lain. Mereka melihat diskusi semacam ini sebagai kesempatan untuk menjalankan salah satu perintah agama, yaitu menyampaikan kebenaran, dan mereka meyakini kepada orang lain untuk mengikuti ajaran mereka. Di sisi lain, ketika umat Kristen merasa perlu untuk menanggapi atau membantah berbagai tuduhan, kritik, atau interpretasi yang keliru yang seringkali dilontarkan terhadap agama mereka, tindakan pembelaan diri tersebut justru seringkali dikategorikan atau dicap sebagai penistaan agama. Nah, respon defensif ini yang bertujuan untuk mengklarifikasi kesalahpahaman, meluruskan informasi yang salah, atau mempertahankan keyakinan mereka dari serangan, seringkali diinterpretasikan secara negatif oleh pihak lain, terutama oleh mereka yang memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini menciptakan sebuah paradoks di mana upaya untuk menjelaskan atau membela keyakinan sendiri dapat dianggap sebagai pelanggaran yang serius terhadap norma-norma agama atau hukum. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fenomena yang kontras ini secara inheren menimbulkan serangkaian pertanyaan yang mendalam dan kompleks mengenai standar ganda yang mungkin berlaku dan dalam interpretasi kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama dalam masyarakat. Mengapa tindakan yang serupa, yaitu berbicara tentang agama lain, dapat memiliki konsekuensi dan penerimaan yang sangat berbeda tergantung pada siapa yang berbicara dan apa tujuan yang dinyatakan. Apakah ada bias implisit dalam cara masyarakat atau sistem hukum memandang ekspresi keagamaan dari kelompok mayoritas versus kelompok minoritas, atau dari kelompok yang dianggap mendakwakan versus kelompok yang dianggap membela diri? Selain itu, fenomena ini juga menyoroti bagaimana batasan yang memisahkan antara dakwah yang sah dan penistaan agama yang dilarang seringkali menjadi sangat kabur, tidak jelas, dan sangat diperdebatkan dalam konteks sosial dan hukum yang lebih luas. Apa sebenarnya yang membedakan antara upaya persuasif yang diizinkan untuk menyebarkan keyakinan agama dan tindakan yang dianggap menghina atau merendahkan keyakinan orang lain? Apakah niat pelaku menjadi faktor penentu utama, ataukah dampak dari perkataan atau tindakan tersebut terhadap perasaan kelompok lain yang lebih diutamakan? Perdebatan ini menjadi semakin rumit karena definisi penistaan agama atau sindiran seringkali bersifat subjektif dan dapat bervariasi secara signifikan antar individu, kelompok, dan bahkan yurisdiksi hukum. Apa yang dianggap sebagai kritik konstruktif oleh satu pihak bisa menjadi dianggap sebagai penghinaan berat oleh pihak lain. Ketidakjelasan ini menciptakan lingkungan di mana ekspresi keagamaan dapat dengan mudah disalahartikan atau disalahgunakan, baik untuk tujuan dakwah maupun untuk tujuan menuduh. Implikasi dari standar ganda dan batasan yang kabur ini sangat signifikan bagi kohesi sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Jika kebebasan beragama dan berpendapat tidak diterapkan secara konsisten dan adil untuk semua kelompok, hal itu dapat mengikis kepercayaan antar komunitas, memicu ketegangan, dan bahkan berujung pada konflik. Oleh karena itu, perlu dialog yang lebih terbuka dan konstruktif untuk mencapai pemahaman bersama mengenai bagaimana kebebasan beragama dapat dihormati sepenuhnya tanpa melanggar hak dan martabat kelompok agama lain, serta bagaimana batasan antara dakwah dan penistaan dapat didefinisikan dengan lebih jelas dan diterapkan secara adil. Ini adalah tantangan yang memerlukan refleksi mendalam dari semua pihak yang terlibat dalam diskusi agama. Karena itu, teman-teman dan saudaraku, jika tidak ingin tersinggung, maka berhentilah membahas keyakinan orang lain. Fokuslah pada keyakinanmu sendiri, maka orang lain juga akan fokus kepada keyakinannya. Itu saja tanggapan saya dari video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jika berkenan teman-teman, like, share, dan subscribe channel ini supaya kita mendapatkan video-video terupdate selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera. Salam.